Masa saya menyatakan, rakyat ini tolong dibela, masa kebencian? Rakyat ini digusur, berhentilah menggusur, masa kebencian? Kalau itu dianggap kebencian, maka semua orang diam. Nanti saudara kalian ada yang dibunuh dan tidak ada yang berani melaporkan karena dianggap kebencian. Saya hari ini 6 bulan, 17 hari berjuang untuk membuka masalah ini bahwa ada rakyat tertindas. Takbir! Allahu Akbar! Itu aja. Kan ada yang di atas bisa kelihatan. Oke. Silakan Bang, pesan-pesan buat seluruh rakyat Indonesia terhadap perjuangan untuk melawan kezaliman di PIK 2. Silakan. Saya pikir saya sebenarnya bukan berjuang hanya PSN PIK 2. Saya melakukan ini sudah bertahun-tahun dan seluruh daerah yang ada rakyatnya mengalami penindasan dan penguasa tidak membantu, biasanya saya turun. Saya ke Rempang, ke IKN, ke infrastruktur yang mangkrak seluruh Indonesia dengan biaya saya sendiri, bukan siapa-siapa. Tapi baru kali ini saya dilaporkan setelah mempersoalkan PSN PIK 2. Yang melaporkan justru aparat yang harusnya membela rakyatnya. Jadi saya nganggap aja ini ada apa yang terjadi di negeri ini. Jadi biasa-biasa saja karena pekerjaan saya memang selama ini melihat selalu rakyat yang tertindas, saya lakukan advokasi seperti itu. Saya yang di daerah lain lebih parah juga yang saya hadapi, malah untuk menyewa mobil saja nggak ada yang berani menyewakan mobilnya. Tapi saya kan harus memperjuangkan rakyat. Jadi menurut saya ini saya sekali lagi saya hadapi dengan kepala tegak karena saya bukan koruptor, saya bukan pembuat pidana, saya membela rakyat. Tapi karena ada pejabat marah kalau rakyat dibela, ya kita hadapi saja. Dan saya yakin penegak hukum, orang-orang yang sangat rasional melihat bahwa rakyat itu perlu ada yang bela. Jadi intinya beginilah, kalau ada kekosongan, penguasa tidak membela rakyat dan rakyat tertindas, mungkin Said Didu akan ada di situ. Itu aja. Jadi tidak hanya di PIK 2 ini saja ya. Jadi kalau anggota DPR, partai politik, LSM, ulama, semua bicara, maka Said Didu masuk kamar tidur. Yeah. Kalau kalian diam dan rakyat tertindas, Said Didu keluar, itu aja sebenarnya. Mudah-mudahan setelah panggilan ini mereka semua keluar, maka saya pulang ke rumah saya tidur nyenyak. Tidak ada penindasan kita juga. Tidak ada keluar. Jadi itu sebenarnya inti. Allahu Akbar. Ada persiapan khusus Bang untuk menghadapi pemeriksaan lanjutan ini? Sebelum nanti saya tanya ke kuasa hukum. Saya tidak ada sama sekali. Tadi di antara anak istri saya pesennya kembali, insya Allah saya kembali. Karena percuma juga Said Didu, isu ini kan bukan isunya Said Didu. Betul. Saya bukan ketua partai, bukan ketua ormas, bukan ketua siapa-siapa. Saya hanya menyampaikan ada rakyat tertindas dan sekarang publik tahu bahwa memang ada rakyat tertindas. Nah, sekarang publik ambil alih kan masalah ini ya. Masalah ini, jadi kalau Said Didu, siapa Said Didu? Bukan siapa-siapa. Siap lahir batin ya Bang? Kaya juga enggak. Iya. Punya masa juga enggak gitu. Bang Said mengenal dengan sosok pelapor enggak? Saya enggak kenal. Enggak kenal sama sekali. Saya enggak kenal sama sekali. Pernah menyinggung soal Saya enggak pernah singgung sama sekali. Jadi kalau kita bicara sesuatu dan ada yang tersinggung, siapa tahu memang dia melakukan. Itu logikanya ya. Logikanya itu. Karena saya tidak menyebutkan siapa-siapa. Betul. Saya hanya menyatakan bahwa ini ada aparat ini harusnya memihak ke rakyat, kok ada yang tersinggung. Iya. Nah, Pak Said kan laporannya UITE itu ya Pak, sama ujian kebencian, tanggapannya sendiri seperti apa Pak setelah dilaporkan seperti itu? Saya nggak tahu karena masa saya menyatakan rakyat ini tolong dibela, masa kebencian? Rakyat ini digusur, berhentilah menggusur, masa kebencian?
Kalau itu dianggap kebencian, maka semua orang diam. Nanti saudara kalian ada yang dibunuh dan tidak ada yang berani melaporkan karena dianggap kebencian. Mau negara ini kayak gitu? Tidak. Oke? Jadi di hati Bapak Anda lah semua, seluruh rakyat Indonesia, kalau ada orang membela orang teraniaya dan itu dianggap kebencian, maka saya berdoa mudah-mudahan keluarga kalian tidak kena seperti itu. Amin. Sekarang Anda bisa bayangkan masyarakat di sana yang tidak bisa tidur, menunggu kapan digusur. Terus kita menyuarakan kepentingan dia, terus kita dilaporkan oleh aparat. Apa yang terjadi di negeri? Itu aja sebenarnya. Itu saya tidak punya kepentingan apa-apa. Oke? Pas saat ini untuk memenuhi panggilan pertama, apa memang sebelumnya udah pernah Saya tidak terlalu penting dipanggil kapan pun juga nggak masalah. Karena saya harus jelaskan bahwa saya memperjuangkan membela rakyat, kok banyak melapor. Ada beberapa elemen masyarakat ya, tanggapannya sendiri seperti apa ini ketika Saya tidak terlalu memikirkan, karena perjuangan saya adalah rakyat harus diselamatkan. Saya tidak pernah memikirkan mau melaporkan mau apa, tidak ada di pikiran saya. Saya hari ini 6 bulan 17 hari berjuang untuk membuka masalah ini bahwa ada rakyat tertindas. Allahu Akbar. Itu saja. Oke. Bang Samsil, selaku kuasa hukum, kira-kira apa persiapan dari tim hukum untuk mendampingi Bang Said Didu? Silakan. Ya, hari ini kita datang sesuai dengan panggilan.